Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Virgo Laponte. Kali ini saya akan membahas tentang ada 7 catatan miris ya di Liga Presiden kemarin, yaitu Persib Bandung versus Persebaya Surabaya ya. Oke, jadi kemenangan Persib Bandung atas Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 dalam lanjutan pertandingan babak penyisihan grup C, yaitu turnamen Piala Presiden 2022 di Stadion GBLA, yaitu di Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 17 bulan 6 2022 ya. Itu harus dibayar mahal ya. Karena pasalnya ada beberapa catatan minor yang harus jadi bahan evaluasi dari panitia pelaksana. Jadi catatan minor tersebut itu terjadi sejak pertandingan belum dimulai ya. Jadi ada berikut ada beberapa catatan, yaitu diantaranya ada tanda pengenal palsu ya. Ada tanda pengenal palsu. Hal ini berawal dari terungkapnya pengadaan identitas akses masuk atau tanda pengenal lokal organizing committee ya, atau LOC, yang digunakan oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab untuk bisa menyaksikan pertandingan secara gratis di stadion tersebut. Berdasarkan pantauan kasus tersebut, itu terungkap setelah ada 6 orang penonton yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari panitia penyelenggara, yaitu dengan menggunakan tanda pengenal yang dipalsukan. Mereka mampu lolos dari pos penjagaan petugas, bahkan memasuki ruang media center. Oke, jadi ada 6 orang ya. Jadi ke-6 orang tersebut itu kemudian bersuap foto di sekitar area lokasi konferensi pers. Jadi pihak panitia yang merasa janggal dengan tingkah laku ke-6 orang tersebut, oknum supporter ya, itu lantas mengkonfirmasi keaslian tanda pengenal yang dipakai, dan ternyata diketahui tanda tersebut itu palsu. Akibat insiden ini, panitia pelaksana melakukan interogasi dan penahanan tanda pengenal palsu tersebut, dan para penonton tersebut itu dilarang memasuki area stadion ya. Terus yang kedua itu jebolnya pagar di gerbang biru. Jadi catatan berikutnya adalah membludaknya penonton. Jadi insiden ini terjadi di pintu masuk area stadion, tempatnya pintu gerbang biru. Sejumlah calon penonton memaksa masuk pintu gerbang yang telah dijaga petugas kepolisian. Jadi ratusan hingga ribuan bobotoh ya yang kemarin itu berdasarkan berdesak-desakan ya saat petugas melakukan seleksi bagi penonton yang memiliki tiket. Aksi saling dorong antara penonton dan petugas pun tidak terhindarkan. Karena kalah jumlah ya, petugas pun terpaksa mundur dan gerbang pun dijebol massa sehingga memasuki halaman stadion. Jadi akibat insiden ini, pintu gerbang menuju area halaman stadion rusak parah hingga lepas dari dudukannya. Terus yang ketiga itu pintu gerbang samping VIP jebol dan pintu kaca PPIP itu pecah. Dampak yang membeludaknya penonton yang berhasil masuk di halaman stadion itu membuat situasi semakin tidak kondusif. Jadi pembatasan penonton itu harus dilakukan oleh petugas seiring telah penuhnya bangku penonton di tribun stadion ya. Namun hal ini justru menjadi dilema, karena pembatasan bukan hanya dilakukan bagi mereka yang tidak memiliki izin akses masuk, tapi juga mereka yang mengaku memiliki tiket. Seperti situasi sebelumnya, aksi saling dorong kembali terjadi, bahkan petugas keamanan terpaksa mengunci gerbang pintu masuk di samping kanan area VIP dan pintu kaca bagi akses masuk tamu VVIP, karena situasi semakin tidak kondusif. Masa yang mengaku memiliki tiket masuk dan tidak bereaksi ya semakin tidak terkendali setelah komunikasi yang dicoba itu dilakukan dengan panitia tidak membuahkan hasil untuk bisa masuk ke dalam stadion. Dan akibatnya aksi pengerusakan kembali terjadi dan menyebabkan gerbang pintu masuk di samping kanan area VIP itu jebol. Begitu juga pintu kaca
yang menjadi akses masuk ke tamu VVIP itu dipecahkan ya. Oke, massa pun kembali merangsak masuk ke dalam stadion dan menuju tribun atas yang sebelumnya tidak diperkenankan untuk digunakan. Setelah berhasil masuk dan menduduki tribun atas stadion, para oknum supporter tersebut tampak bernyanyi dan memberikan dukungan sepanjang pertandingan berlangsung. Terus yang keempat itu ada penyalaan pelare ya. Penyalaan pelare itu aksi terjadi di akhir pertandingan seperti itu. Terus yang kelima itu saling dorong antar supporter di pintu keluar stadion. Jadi aksi saling dorong itu kembali terjadi saat pertandingan antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya berakhir ya. Jadi para penonton yang ingin meninggalkan stadion itu tampak berimpitan untuk dapat melewati pintu keluar. Karena ruang yang sempit, aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Akibat pagar yang menjadi akses keluar pintu 5 ya, itu kembali dirusak parah akibat dijebol penonton. Terus yang keenam itu ada 2 orang bobotoh meninggal ya. Ini yang lebih miris lagi, itu ada korban jiwa ya. Jadi beredarnya kabar terkait adanya 2 orang bobotoh yang meninggal dunia itu akibat terhimpit desakan penonton lainnya ya saat masuk ke stadion GBLA yang beredar di media sosial seperti itu. Terus kabar sedih ya, kabar sedih ini itu diterima sekitar pada itu juga ya. Jadi pengamat hukum dan olahraga itu pun juga ingin mengkonfirmasi juga kabar tersebut dan sudah terkonfirmasi ya. Oke, mungkin itu ya 7 yang miris gitu ya saat pertandingan Persib Bandung melawan bobotoh ya. Persib Bandung melawan bonek Persibaya Surabaya kemarin itu di Piala Presiden ya. Piala Presiden. Jadi setelah itu ya kemacetan pun sesuai laga gitu ya. Kemacetan itu juga terjadi sesuai seusai laga. Jadi banyaknya kendaraan yang meninggalkan stadion secara serentak itu mengakibatkan akses lalu lintas di jalan Cimincrang dan jalan pendamping SOR GBLA itu mengalami kemacetan ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk bobotoh ya, mudah-mudahan kedepannya tidak lagi melakukan seperti itu ya. Oke, jadi ya kita sama-sama lebih dewasa lagi gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.